maksudnya adalah murid atau berarti orang lain atau dengan atau sesuatu. Pengarangnya lagi tidur tuh Pak. Pengarangnya lagi tidur. Bisa jadi. Sebab dikatakan mengutus anaknya yang tunggal. Kata anak di sini huios. Huios itu artinya adalah orang yang akrab, orang yang mirip dengan orang lain, dengan sesuatu atau pengikut. Nah, Yesus ini adalah orang yang intim mendengarkan didikan Tuhan. Berarti dia di sini adalah orang yang soleh. Satu-satunya orang yang soleh yang diutus kepada Bani Israel, yang mengajak kepada Bani Israel pada masa itu untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itulah Yesus. Bukan karena dia anak sehingga dia Tuhan, Bung. Gitu cara belajarnya. Silakan yang lain. Masalahnya ini ada kata tunggal, Pak, dan disebutkan berkali-kali gitu, Pak. Memang Yesus ketika dia datang mengajarkan Injil, dia seorang diri. Begini, dialah yang memiliki murid. Kata tunggal itu, Pak. Kata tunggal itu dengan anak tiri kan beda, Pak. Anak tiri dengan anak tunggal kan beda. Bapak bisa bedakan lah itu. Maksudnya berarti, Yesus itu sebagai begini, guru kan dia sendiri, Bang. Kepada Bani Israel kan sendiri. Iya, silakan. Bro, kamu jelaskan dulu apa sih maksudnya anak Allah itu, Bro? Maksudnya anak Allah itu? Enggak, saya cuma menanggapi pernyataan Bang Juma tadi. Bang Juma bilang istilah anak Allah itu biasa aja karena banyak di ayat-ayat di kitab. Iya, menurut ente itu anak Allah itu maksudnya apa? Ya, makanya saya pertanyakan ke Bang Juma, arti udah dijawab tadi, udah dijawab, orang yang dekat dengan Allah gitu loh, hamba, nabi, ya rasul. Jawabannya menurut ente apa? Itu definisi dari mana, Pak? Bapak tahu dari mana itu, Pak? Ya tadi Bang Juma Amsal 3, Amsal 3 11 12. Itu merujuk kepada sebuah bangsa, Pak. Bangsa Israel. Amsal 3. Aduh. Amsal 3 11 12. Saya bacain lagi lah. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Jadi kekasih. Pak, ini saya menanggapi Bang Juma dulu ya. Itu Bang Juma itu kan bukan di Amsal 3, Pak, di Keluaran 4 ayat 22, Pak, dengan Yeremia 31 ayat 9, Pak. Itu gelar anak sulung dikenakan pada Israel, Pak. Iya, betul. Tapi yang disebut anak itu bukan jadi berarti literatur yang disebutkan Bang Juma saja itu sudah keliru. Ini saya mesti ajari Bang Juma lagi. Ini kan saya jadi gimana itu? Iya, udah sekarang gini. Gimana nih? Sekarang gini, anak Makassar apakah dia Makassar? Anak Bandung apakah dia Bandung? Ya beda, Pak. Ya makanya terus kalau Anda mengatakan anak Tuhan lantas dia Tuhan, itu dari mana ilmunya? Masalahnya di sini disebut anak sulung, Pak. Anak sulung Allah untuk konteksnya itu bangsa, Pak, bukan ya udah ini dapat kusir di sini bolak-balik 4 kali nih. Gini aja perlu simpulkan anak Tuhan. Sekarang lu simpulkan anak Allah itu maksud lu apa supaya pindah topik. Iya Bang Hos, maksud saya begini Bang Hos. Artinya ada perbedaan Bang Hos. Ada kata-kata anak Allah itu untuk Yesus itu beda gitu. Ya udah jelaskan anak Allah itu ke Yesus apa? Iya dia itu Allah sendiri tuh Pak. Oke, jadi anak Allah sendiri. Anak adalah Allah itu sendiri Pak Juma. Ya udah itu aja selesai. Anak tunggal itu kan beda. Ya gitu, udah. Jadi anaknya sekarang begini Bang Juma menerima tidak? Pertanyaan saya, Bang Juma menerima tidak bahwa Yesus itu berbeda dengan sebut anak-anak Allah yang lain? Soalnya dia pakai kata tunggal gitu loh. Pahami dulu. Iya, Yesus itu anak, berarti dia adalah ciptaan. Dia adalah anak didik seperti ayah. Di mana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu ciptaan? Tunjukkan, Pak. Wahyu 3:14. Wahyu banyak datanya. Silakan dibaca, Pak. Bukalah di situ. Enggak, soalnya kitab manual Pak punya saya, Pak. Mau dibacakan lagi? Iya. Oke, baik. Wahyu 3 nomor 14. Baiklah saudara-saudara, dengarkan kebenaran ini ya. Dengan sebutan anak manusia aja itu sudah mewakili sebenarnya. Kalau berakal sih. Iya, bukan masalah berakal tidak berakal. Sabar, dokter. Masalah diciptakan konteksnya berbeda, Pak. Wahyu 3 14. Ternyata umat Islam lebih hafal Bible. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Wow, selamat datang di kebenaran. Waduh, silakan dok, diagnosanya dok dan resepnya dok. Loh, itu lanjut dulu Pak, lanjut dulu Bu. Jangan baca setengah. Yesus itu permulaan dari ciptaan. Iya, baca betul. Tapi nggak bakal hilang ini ayat ini. Menjelaskan debat lintas agama.
Yesus itu permulaan dari ciptaan, meskipun tidak, itu bohong. Yesus itu diciptakan setelah Maria melahirkan. Ya. Dengan sebutan Yesus anak manusia itu sudah membuktikan dia ciptaan. Hanya ada satu kemudian yang bukan ciptaan, hanya Tuhan. Di luar Tuhan itu semua adalah ciptaan. Mau Anda lari kemanapun perginya, Yesus tetap ciptaan. Pak, Halo, itu Wahyu 3 ayat 14 itu tidak benar tentang jawab. Yesus, Pak. Bu Dari sabar, nanti bisa dengan Bang Guma, dengan dokter kita antri dulu ya, speak dulu ya. Iya, antri dulu. Soalnya di bawah ada yang katakan kenapa diam aja, Bu Dearni katanya. Oke. Cuma next pasien atau masih tetap dengan speaking? Speaking dulu Kalian- udah Ya, jadi selesai. Oke. Jadi gini, Karena- saudara speaking yang mati di atas tiang salib itu ini atau Tuhan? Kita jangan seperti kutu loncat dulu, Pak. Kita Iya, supaya kita tahu selesaikan statement bahwa by yang by Anda one. tuhankan itu adalah Ya. ciptaan. Betul. Untuk membuktikan Cuman Yesus ciptaan. Begini, Pak. Yang mati Bapak ini kalau ciptaan sudah atau sampai- pencipta? Kalau Bapak speaking kalau nggak sampai mau menjawab itu, memberikan statement. pas speaking kalau mau jawab itu ke Ibu Darni, gimana? Bukan Iya. begitu, Pak. Bukan begitu, Ya, Pak. Tapi saudaraku. Bang Juma ini lompat-lompat, Pak. Kita kan Yang fokus pada mati. Wahyu 3 ayat 14 tadi. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu ciptaan. Yang mati ini pencipta atau ciptaan? Saya minta dalilnya di mana Yesus itu adalah ciptaan. Ya itu tadi. Saya juga bukan minta firman- dalilnya. itu Saya bukan juga Yesus, minta Pak. dalilnya di mana Yesus pencipta. Oh, banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak mana? terus, itu terus. Banyak Banyak, sekali, Pak. Pak. Banyak. Mana dalilnya Yesus pencipta? Coba. Saya aja belum dijawab loh. Bapak mau minta pembuktian dari saya. Ini gimana, Pak? Saya sudah membuktikan Yesus itu manusia. Di mana? Roma 1 nomor 3. Betul. Tapi Yesus berasal dari sperma Daud. Dah selesai. apa dari mana, Pak? Dari mana sperma? Daud. Ya. Aduh, ini mau saya liatin ini kayaknya nih. Mana? Mana dalilnya, Pak? Mana Ada, dalilnya, ada. Pak? Bahwa itu dari sperma Daud, Pak. Ini, bentar, nih. Nih. Bacain. Oke, good. Ya, Roma 3, Roma 1. Roma 1, Pakai nomor Paulus 3. lagi berarti nih. Nomor 1, nomor 3. Ya, Pakai ini Paulus lagi, kita lihat. Pak. Oke, bukan ini aku buka cam ya, guys. Nah, jadi ini teman-teman kan boleh belajar dengan Bang Zuma, dengan Dokter Zuma ya. Aku nggak bisa buka cam guys, karena aku penumpang gelap ya, lupa. Aku bacain aja. Iya. Jadi di sini tertulisnya adalah Sabda 1 nomor 3 kita bacakan. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan kalau Anda itu orang yang belajar, maka kembali ke teks aslinya, bahasa Yunaninya artinya spermatos. Keturunan itu padanannya adalah spermatos. Di situ anak diperanakkan dari spermatos. Oke? Kalau Anda tidak percaya, silakan cross check di Roma 1:3 website sabda.org. Oke? Originalnya itu spermatos. Yes, original teksnya itu spermatos. Indonesianya keturunan. Dan spermatos ini tidak ada Benih, istilah lain benih. kecuali benih hasil dari ya begitulah ya. Itu Buka dulu sendiri. Silakan speaking. Karena pasien kita di belakang itu masih banyak yang antri, Bu Darni juga harus kita ini kan sembuhkan. Gimana speaking udah? Oke, silakan yang lain dulu. Oke, Bu Oke, Darni next silakan. pasien, Bu Darni silakan konsultasi dengan Dokter Zuma, silakan. Dengan Baik, Bang Handi selamat aja. malam. Oke, dengan Dokter Handi, Kepala Bangsal, silakan. Untuk semuanya yang di rumah ini, untuk semuanya ya. Iya, silakan. Tadi aku ketiduran sebenarnya. Kulihat aku bangun, ku tengok udah ada di situ. Buset. Nah, memang karena kecapean aku tadi olahraga. Sekarang aku mau menjawab pertanyaan kalian tadi. Kenapa kalian bilang Yesus itu manusia, Yesus itu ciptaan, Yesus itu utusan? Kalau memang Yesus hanya utusan, ditulis di dalam Matius 25 ayat 31 dan 32. Coba ya baca ya. Matius 25 ayat 31 dan 32. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya.
Masa seorang nabi, masa seorang manusia, masa seorang ciptakan bisa berkuasa mengumpulkan seluruh bangsa? Jawab Bang Juma. Itu terjadi di mana itu Bu Darmi? Biar dulu, Bu Darmi. Bu Darmi, itu terjadi di mana? Di dunia apa di mana? Kelak akhir zaman Yesus akan mengumpulkan semua bangsa. Oke. Mana Bukan ada Juma. Allah Bukan mengatakan Juma, atau lanjut. mana Bukan ada Yesus. para nabi mengatakan Bukan akan Yesus yang mengumpulkan semua siapa bangsa yang mengumpulkan di sih? hadapannya. Siapa yang mengumpulkan? Oh,